sing tawar. Ayo. Apa ya lakon jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Kota Gresik. Saya akan nge-explore sebuah bangunan cukup terkenal sih di Gresik ya. Gresik, Mojokerto, Lamongan kali ya. Buat dulur-dulur yang ada di Mojokerto, Gresik, Lamongan, jangan lupa untuk subscribe channel Camex TV. Dan malam ini, sekarang udah jam 1 sih sebenarnya ya. Pagi ini saya ditemani tamu spesial. Siap. Yang di Kediri mungkin udah pada kenal ya. Insya Allah kenal. Mas Arif. Jadi Mas Arif ini salah satu atlet pencak dor. Jadi timnya Bang Joni Hunter ya Mas ya. Betul. Bang Joni Hunter ini idola saya sih. Iya. Sama-sama mengidolakan. Bener. Teknik bantingannya luar biasa. Saya sebenarnya pengen belajar juga sih Mas. Cuman nggak ya, tahu monggo. orang pakai kacamata bisa nggak ya? Bisa Mas. Terus satu orang lagi Pendamping. ada Mas Agung. Nanti ada channel YouTube ya Mas Agung ya? Nggak ada. Instagram? Instagramnya nanti saya taruh di link deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Arif. AK Official 86. AK Official 86. Oke, kita akan coba explore di sana. Kita mau cari tahu di dalam ada apa. Oke, sampai jumpa di dalam. Oke, saat ini kita udah masuk ke area yang saya sebutkan tadi ya. Masih bersama dengan Mas Arif dan Mas Agung. Ini serius, ini ada kayak lorong-lorong gitu loh guys, keren banget. Ini apa ya, bangunan ini mengingatkan saya kayak di pabrik jamur di Batu ya, yang saya pernah explore. Hampir mirip bangunannya, cuman dia di sini nggak ada atapnya. Jadi ini ceritanya dulu itu adalah tempat apa namanya, ternak ayam. Jadi ayam petelur. Dan itu tahun berapa ya Mas ya di ini Mas? Kalau tahunnya berapa Mas? Ini udah lama banget ya. Lama betul. Sampai atapnya hancur. Saling berjatuhan. Oke, jadi lokasi ini sampingnya danau. Jadi di sebelah utara ya, utara atau selatan ya? Timur. Oh timur ya. Jadi timurnya bangunan ini ada danau. Danaunya cukup gede juga sih ya. Oke, kita coba. Iya, untuk kesini, menuju ke sini tadi kita perjuangan banget. Jadi apa, lewat jalan setapak, naik turun kayak off-road gitu ya. Ini terus kemana ya Mas ya? Bisa, tapi kita lihat atas. Oh gitu. Ada. Kalau mau lihat dalam dulu. Boleh. Kita coba explore dalamnya ya. Ini oke. Kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Jadi kondisinya seperti ini ya. Ini udah ditumbuhi tanaman-tanaman gini ya. Serius. Keren. Ini kira-kira ada ularnya nggak sih ya? Nggak ada ya? Aman ya? Nggak, aku sebenarnya takut ular Mas. Sama. Ular sama, kalau explore gini takut ular aku. Hewan-hewan gitu. Jadi di sisi sebelah sini itu udah ditumbuhi kayak semak-semak belukar gitu. Kita coba ke tempat lainnya ya. Nah, tadi kita masuk lewat sini loh guys. Oke, kita akan coba naik ke atas ya. Ini daerah sini. Serius. Kelihatan nggak? Oh, ngos-ngosan guys. Jadi lokasinya kayak gini ya. Ini tadi yang di bawah, aku yang lewat tadi ya. Oh ini mungkin
kandangnya ya di sini nih ya. Kandangnya ditaruh di atas sini ya Mas ya. Loh ini kayak ada rel, ini buat apa ya? Jadi di sini ada kayak besi gitu sampai ujung sana. Nggak ngerti ini fungsinya buat apa. Tempat ini sering dijadikan spot foto ya buat teman-teman yang dari apa namanya Mojokerto, Gresik, sering dibuat spot foto di sini. Cuman menurut informasi dari Mas Arif, ada beberapa orang yang ketika foto di sini kayak kesurupan gitu ya Mas ya. Jadi mereka kesurupan. Nggak tahu apakah mereka pas foto di sini agak, maksudnya iseng, jahil, akhirnya mereka kesurupan, nggak tahu lagi ya. Tapi yang jelas mungkin kalau pagi atau siang keren sih ya. Kalau malam saya ingat pabrik jamur yang di Batu ini. Tadinya saya mau lewat pinggir-pinggir sini ya, cuman aku takut ular ya. Itu sampai jauh ke sana ya Mas ya? Sampai jauh ke sana ya Mas ya? Iya. Serius ngos-ngosan. Wah luar biasa. Coba aku matiin ya. Oke, kelihatan nggak sih lalu? Ini kita bertiga jalan. Kita mau jalan sampai ke ujung. Kondisinya. Serius, agak ngos-ngosan saya. Jarang olahraga sih saya. Akhirnya ngos-ngosan nih. Mungkin Mas Arif udah biasa kayaknya ya. Ya udah biasa, Sering olahraga ya. olahraga. Terus latihan juga kayaknya ya Mas ya. Ya insya Allah tiap malam minggu. Oh. Tapi tunggu, sama explore saya mau tanya-tanya juga ke Mas Arif ya. Ya. Soal apa namanya? Sebentar. Saya ngos-ngosan serius. Jauh banget. Jadi ini ujungnya ya. Itu waduknya itu telaga. Oh iya, di sini ada waduk ya. Jadi pas belakangnya kandang ini ada waduk. Nggak tahu kelihatan nggak sih? Nah, ini ada waduk. Ini oh, jadi ke sana ada waduk ini. Mas sudah berapa lama sih Mas Arif untuk apa namanya ikut pencak dor itu? Kalau pencak dor itu ya lumayan Mas. Kalau di pencaknya kita udah lumayan lama. Dari sini kita cuma mengembangkan bela diri yang khas, jadi khas dari Lirboyo Kediri. Tunggu, sama ini tuh apa tadi bambu kuning ya? Sorry, dari Wesi Kuning. Wesi Kuning ya? Ya paguyuban Wesi Kuning Nganjuk. Orang-orang taunya itu Samen itu orang Kediri. Kira orang Nganjuk ya? Orang Nganjuk? Iya. Padahal aslinya Gresik, tapi istri saya dulu tuh Nganjuk. Oh gitu. Iya. Jadi orang-orang itu mengira Mas Arif adalah orang Kediri, padahal sebenarnya aslinya adalah Gresik. Kota Gresik, dari kota Gresik. Ini Mas, udah berapa kali maksudnya ikut apa namanya tarung di pencak dor itu? Ini Mas, kalau saya di pencak dor itu bukan bertarung ya. Oh ya, sorry. Iya. Jadi diralat ya, silaturahmi ya teman-teman. Antar pendekar. Kalau habis tarung, ya di atas lawan, di bawah kawan. Kita di atas kita bertanding, di bawah ya kawan lagi seduluran. Kita makan bersama, ngopi bareng, bercanda bareng-bareng. Jadi itu adalah tradisi dari Kediri, Blitar. Jadi kalau yang belum tahu apa sih pencak dor, nanti akan saya tampilkan ya di video. Mas Arif juga ketika bertarung nanti saya tampilkan di saya ralat lagi ketika bersilaturahmi, nanti akan saya tampilkan di video ya. Nah Mas, pengalaman apa Mas yang paling berkesan Mas pas pencak dor itu Mas? Apa tuh? Hewan kali ya? Hewan. Kucing ya? Tuh aku tadi kayak lihat kresek-kresek gitu loh di semak-semak tuh. Apaan ya? Ini kayak ada bunyi lonceng gitu, apa ya? Botol. Hah? Botol. Oh botol ya? Jadi dari tanaman. oh, jadi di sini ada kayak
tadi saya dengarnya bunyi lonceng. Cuman informasi dari Mas Agung itu kayaknya alat untuk ngusir burung-burung tikus, jadi hama-hama untuk yang makan padi gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Pengalaman ya, pengalaman di Pencak Dor itu Mas. Pengalaman ya itu tadi Mas. Udah berapa kali bersilaturahmi? Sering ya? Ya? Kalau ada event itu saya insya Allah hadir. Karena suatu kebanggaan kita bertemu saudara-saudara kita. Jadi kita di sini itu tidak ada permusuhan Mas. Gitu ya? Ya kita ajang silaturahmi. Tapi silaturahmi kita itu ekstrim, ya kan? Iya sih, kayak banting, pukul sampai berdarah-darah gitu ya Mas. Itu pun tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Kita cari saudara di situ. Sebelumnya saya belum kenal sama lawan saya, sekarang jadi teman baik. Gitu. Jadi habis tarung ya kita itu baikan lagi ya. Pernah nggak sih pas silaturahmi itu pernah mengalami luka nggak sih Mas? Oh pernah Mas, pernah sampai mata bocor, pelipis itu, hidung keluar darah. Gitu ya? Iya. Ngeri banget itu ya. Alhamdulillah, kalau tujuannya kita silaturahmi insya Allah tidak ada apa-apa. Gitu ya. Iya. Tapi kayaknya nggak ada kayak bekas-bekas luka gitu ya Mas ya? Nggak ada Mas, cepat pulihnya gitu ya. Suka dukanya apa Mas? Kalau suka duka kebanyakan sukanya Mas. Oh gitu ya? Iya, karena kita itu kenapa ya? Kebanyakan apalagi yang kita nanti kita ini loh, sekarang kan Covid itu loh. Oke. Jadi kita tuh merindukan suasana bersilaturahmi tadi. Dan pada Covid tidak ada event-event silaturahmi Pencak Dor. Jadi ya di rumah kita latihan, didik adik-adiknya gitu. Istiqomah latihan. Ya mudah-mudahan Covid segera berlalu Mas. Amin. Iya Mas, kalau Covid nggak berlalu saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa eksplor keluar kota saya. Untuk informasi aja ya, Mas Arif ini di sela-sela kesibukannya, jadi apa namanya, memberikan ini ya Mas, maksudnya sharing apa namanya, ilmu ya ke adik-adik di bawahnya Mas Arif ya. Kita saling sama-sama belajar Mas. Jadi di sini saya tidak mau disebut guru atau disebut pelatih. Nah gitu ya Mas ya. Saya sama-sama belajar sama mereka, saya anggap adik ya kan. Mereka saya anggap adik seperti anak sendiri. Aku yuk kakaknya yuk bapaknya kan itu. Tidak ada guru. Saya di sini sama-sama belajar. Oke. Gitu. Mas pas di mana itu Pencak Dor itu ada pernah ketika silaturahmi ada yang lawan yang berat gitu nggak sih? Ada Mas ya. Semakin kita sering tarung bersilaturahmi, situ nanti ya ada lawan-lawan yang berat ya. Berat. Tapi pernah tarung nggak sih sama Mas Bang Joni Hunter itu? Oh nggak pernah Mas. Oh iya ya, kan satu tim ya? Ya satu, kita kan Kediri, silaturahmi Kediri Blitar. Oke. Kita di sudutnya dari Kediri kan gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya ngefans banget sama Mas Joni Hunter itu. Sama Mas. Keren banget kalau banting orang itu, sekali banting udah KO dia kayaknya ya, yang dibanting itu. Oke, kita kembali ke explore lagi. Jadi kondisi bangunannya seperti ini ya. Udah hampir berapa tahun ya Mas ya? Kira-kira berapa ya? Udah puluhan kok ini. Udah puluhan tahun ya di sini. Ini lokasinya tengah sawah, terus belakangnya itu danau. Terus ini ada rel itu loh. Nah iya, di sini ada rel. Nggak tahu fungsinya apa. Terus ini apa ya? Oh ini penampungan air ya? Wah, jadi ini ada penampungan airnya ya, mungkin buat apa namanya, ternaknya itu ya, ayamnya ya. Soalnya di sini sumber juga susah air. Loh, padahal di belakang kan ada danau Mas. Iya, tapi sini kebanyakan asin Mas, airnya itu ya. Kalau ambil dari tanah itu apa? Sumur itu asin kebanyakan. Oh gitu ya. Iya. Kalau kondisinya kayak gini sih. Bagus sih kalau buat foto-foto sebenarnya ya. Cuman nggak saya sarankan untuk foto-foto malam hari sih. Jangan pernah foto-foto sendirian di sini sih. Ya karena kondisinya memang tempatnya sepi dan jauh dari kayaknya nggak ada rumah ya di sini ya. Jadi ini lokasinya tengah sawah teman-teman. Tuh kelihatan nggak? Itu jalan cuman sepi banget, nggak ada orang lewat loh di sana. Tuh, nggak ada rumah, rumahnya jauh-jauh banget gitu loh. Jadi kalau mau ke sini foto-foto malam-malam, kalian pikir-pikir lagi deh. Spotnya bagus sih kalau buat foto. Tuh kelihatan nggak?
Di situ ada apa namanya, kayak lubang sama ya tadi yang saya masukin di bawah tadi. Terus itu juga kayaknya penampungan air, ada 1 2 3. Oke, keren. Kita ke sana atau Bisa. oke, kita coba ke Tambah. kita coba ke yang bagian sana ya teman-teman. Ini ada 2, 1 2. Serius di sini kayaknya banyak orang gitu, kayak rame banget gitu di sini. Ini yang tadi ya kita masuk ya atau beda ya? Beda lagi ya. Jadi kondisinya sama, apa banyak tumbuhan liarnya gitu. Mau masuk tapi takut ular aku. Nah, kalau yang di sini nggak ada rel besinya ya Mas ya? Ada. Ini kita lihat mana? Lihat tengah. Aman. Aman ya. Jadi ini tadi tembus ke sini ya. Itu ada apa? Lubang lagi. Loh, kandangnya itu di mana Mas? Di sini Mas. Di tengah-tengah ini. Kandang ayamnya. Loh, terus fungsinya ini bawahnya untuk apa ya? Ini bentuk bangunannya sama. Oh, jadi total ada 3 ya teman-teman. 3 apa namanya ini? 3 bangunan untuk kandang ayamnya. Kayak gini rumput-rumputnya tebel-tebel. Nah, kalau Mas Agung sendiri ini Mas ikut apa namanya pencak dor juga Mas Agung? Alhamdulillah ya, tapi saya nunggu perintah dari sang guru Kang Arif. Jadi kalau setiap ada event saya tanya ke Kang Arif, kan apakah boleh naik, soalnya saya sendiri sebenarnya badan saya nggak sempurna ya, ada ciri habis patah Lakaan. Oh gitu. jadi mau naik lagi masih pikir-pikir lagi. Gini Mas, kalau untuk silaturahmi di ring pencak dor itu nggak sembarangan. Oke. Iya, jadi saya itu nggak angger munggah norek kan itu. Oke. Jadi tak suruh latihan dulu. Nanti soalnya memang nyali kan sama-sama berani gitu. Tapi ya nanti kalau kita tidak punya materi ya hancur ya ASEAN gitu, buat malah dapat samsak hidup. Jadinya nyali doang nggak cukup, harus berlatih yang keras. Jadi kita lihat dulu potensi anak ini. Nah, kalau udah siap, ayo naik, yakin kan. Kalau belum siap, kan saya udah kelihatan antara siap atau belum gitu. Gitu ya. Loh, kalau seperti Mas Agung gini kan pernah jatuh ya Mas Agung ya? Ya, Pernah kecelakaan, sempat patah tulang juga gitu Mas. ya. Nah, itu kalau kayak gitu gimana ya Mas? Nggak, maksudnya apakah syarat untuk ikut pencak dor itu mereka harus si peserta itu minimal nggak pernah jatuh atau patah tulang gitu? Nggak masalah Mas. Ini tangan saya ini patah satu ini. Oh gitu. Iya, ini pas mukul malah patah kan gitu. Alhamdulillah udah balik, tapi ya tetap ada linu-linu sedikit, tetap belum normal. Oh, oke. Di situ tidak ada magic Mas, soalnya kita murni latihan kan gitu. Nanti kalau patah ya tetap ke medis nanti kan ada sendiri gurunya yang itu. Oke. Tambahan lagi. Iya sih, saya baca di komen-komen itu banyak yang info apa namanya magic ya. Iya. Kok cepat sembuhnya gitu kan? Tapi kan di situ tadi kembali lagi, itu adatnya apa, tradisinya para santri Oke. Kediri. Jadi insya Allah Nggak apa-apa lah ya. Tujuannya silaturahmi gitu ya Mas ya. Tujuannya silaturahmi, insya Allah cepat. Dan semuanya kan ya dari tadi Dari niatnya ya Mas ya. kembali kepada Tuhan kita masing-masing gitu. Betul. Merinding sampai sini. Merinding. Saya panas Mas sebenarnya di sini. Sama, tidak ada rasa dingin sama sekali, panas hawanya. Ini di sini panas banget serius teman-teman. Nggak tahu kenapa. Panas banget. Assalamualaikum. Serius di bagian yang sini panas banget. Satu ini Mas, maksudnya pesan buat teman-teman yang mau ya ikut pencak dor gitu. Pencak dor itu sih buat
apa ya, untuk kawan-kawan atau adik-adik atau para senior, pencak dor kita kan tujuannya silaturahmi. Nah, jadi kalau mau naik ke pencak dor atau ring itu harus latihan sungguh-sungguh. Fisik harus kuat, mental harus siap kan gitu. Jadi sana bukan pertandingan di ring kayak di yang boxing itu, bukan. Kita ditonton ribuan orang nanti sana itu. Ya kan, di bawah ada. Jadi intinya kita tuh latihan. Jangan sampai menyerah. Kalau bisa jangan berhenti di pencak dor, harus ke jenjang atau one pride atau ke lain-lain yang berprestasi lagi. Gitu ya. Siap. Loh, berarti apa namanya, pencak dor itu bisa langsung, maksudnya terhubung sama MMA? Iya, kemarin kan yang di Kediri itu, di mana itu kan ada sampai dari orang-orang one pride itu silaturahmi ke Kediri, pengen lihat pencak dor. Di sana kan banyak potensi atletnya bagus, bibit-bibitnya bagus dari pencak dor kan gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ikut pencak dor, belajar ke Mas Arif ya. Untuk yang area Gresik, Mojokerto, Lamongan. Belajar ya. Sini tidak ada yang hebat hanya Gusti Allah kan gitu. Luar kita biasa. sama-sama belajar ini. Saya tuh seneng loh kenal sama Mas Arif itu. Orangnya rendah hati banget. Jadi nggak sombong gitu loh guys. Ini kondisi bangunannya gini, ini kayaknya mau runtuh, ini bahaya banget ini. Tuh besinya, cor-corannya. Kayak gini ini kayak mau ambruk gitu. Nah, kalau di sini anginnya agak ini sih. Cuman yang di bagian sebelah sini tadi panas. Dekatnya pepaya itu loh Mas. Gak ada angin di sana. Oke, kita coba ke depan ya. Tapi Mas Agung pernah ini Mas, maksudnya ikut pencak dor, maksudnya pernah tampil? Kalau selama ini masih belum, katanya Kang Arif belum siap, masih harus latihan lagi dan latihan lagi. Gitu ya. Kira-kira Mas Agung belum siapnya di sisi mana Mas Arif? Gimana? Mas Agung belum siapnya Itu kan ya nunggu itu dari, kan dulu ini patah tangannya. Oke. Jadi kan lebih matang lagi, nanti biar latihannya lebih matang, lebih kuat lagi kan, tulangnya masih muda gitu. Oke. Nunggu pemulihan yang betul-betul pulih. Luar biasa loh Mas Arif ini. Jadi nggak apa ya, maksudnya benar-benar memperhatikan temennya yang ikut gitu loh. Benar-benar memperhatikan keselamatan temannya yang ikut gitu. Iya. Luar biasa. Diperhatikan betul. Jadi nggak kamu ikut gitu terus langsung tarung gitu ya Mas ya? Iya. Nggak sembarangan gitu loh. Soalnya saya kan harus lihat kursi masing-masing. Ada nanti yang khusus untuk pengembangan pencak silat, ada yang khusus untuk bertarung, baru silaturahmi ring kan gitu, bertanding. Oke. Tapi sebenarnya pencak dor itu ini ya Mas ya, maksudnya budayanya dari Kediri ya Mas ya? Iya, betul, Kediri Blitar. Kediri Blitar ya. Kalau menurut Mas Arif, pencak dor itu, arti pencak dor bagi Mas Arif itu apa sih? Pencak dor itu kalau menurut saya sendiri itu, disitulah kita mempererat silaturahmi kita. Yang awalnya tidak kenal, jadi kenal dari seduluran. Gitu. Itu adalah suatu kebanggaan sendiri. Saya sampai di sana itu merasa punya keluarga banyak di situ. Oke. Di kalangan apapun saling silaturahmi di situ. Jadi kita itu sama-sama diciptakan dari tanah, kembalinya juga ke tanah. Nah di situ kan kita hidup di dunia ini cuma kayak apa? Untuk ibadah kan gitu. Yang lain-lain untuk kaya atau itu cuma bonusan gitu. Oke. Jadi kita selama di dunia itu harus saling gimana ya? Saling berbuat baik sesama manusia, Mas. Jadi tidak ada membeda-bedakan. Kan gitu. Hablum minallah juga hablum minan nas gitu. Jadi di sini gitu kita harus mempereratkan silaturahmi. Soalnya gimana? Di Indonesia kan ya tahu sendiri kan. Nah, saya sayangkan itu kan pencak silat saling bermusuhan gitu. Kalau saya enggak, selagi kamu baik, ayo kita baik, sama-sama baik kan gitu. Oke. Nah, soal permusuhan tadi Mas, pernah nggak sih, maksudnya sempat ditantang, ayo duel gitu, dengan beda, maksudnya beda perguruan seperti itu? Sering Mas. Sering ya? Sering. Terus Mas Arifnya gimana? Ya enggak saya respon. Oh gitu, kenapa Mas? Ya enggak kenapa-napa kan gini. Kita itu udah harus menang kan gitu tuh. Oh gitu. Bahkan kalah pun juga nggak mau kan gitu. Oke. Kalau buat seduluran ngapain harus bertarung kan gitu. Kalau ditantang kan saya cuma bilang monggo ayo silaturahmi di atas ring kan jelas. Oke. Kan gitu. Jadi kita itu punya tempat masing-masing, harus kita punya bertarung itu di tempatnya, bukan di tantang terus kayak sok jagoan dah. Oke. Gitu. Nah, Jadi mending mengalah Mas.
gitu ya. Ada tempatnya untuk, jadi apa ya, Untuk menggunakan, lebih tepatnya untuk menggunakan bela diri kita. lebih ke arah adab mungkin ya Mas Iya, ya. Kalau kamu mau bertarung ya ada tempatnya gitu kan, kalau kamu mau ibadah ada tempatnya, mau makan ada tempatnya, ruang makan gitu kan ya. betul. Oke, luar biasa. Dan Mas Arif ini lebih memilih untuk mengalah gitu. Tapi memang benar sih, saya pernah membaca apa namanya, kayak apa ya, sebuah kajian gitu ya. Iya, Bandung. Jadi Terima ada 3 hal ilmu itu masuk ke seseorang ya Mas ya. Yang pertama, orang itu apa namanya, kalau ilmu masuk ke hatinya dia akan emosi. Pernah dengar ya kayak gitu ya. Yang kedua, intinya yang terakhir, ketiga itu, orang itu jadi merasa kayak tidak punya ilmu gitu ya Mas Iya, ya. itu proses Mas. Kayak Kalau awalan sih kayak wah, kayak kalau ikut perguruan baru jadi apa, oke, udah lagaknya nanti ke tahap berikutnya semakin gimana ya, semakin menunjukkan semakin malas ya, ibaratnya oh cuma begini kan gitu, oke. cuma begini, ternyata semuanya itu ada itu ya, prosesnya masing-masing nanti kalau udah Oke. lama. Jadi tergantung orangnya juga sih Mas ya. Orangnya. Nah, Oke. jadi diutamakan di sini adalah adab Mas. Adabnya kita baik, pasti tidak ada musuh. Oke. Kalau ilmu tidak punya adab ya percuma. Biarpun orang itu tidak bisa bela diri atau tapi punya adab kepada Oke. pelatihnya, kepada kiai, kepada guru-guru, insya Allah selamat, tidak ada musuh. Tergantung sikap kita ya Mas Iya, ya. Kalau sikap kita nggak sopan ya pasti dimusuhi banyak orang juga gitu kan. Itu ya, ini pesan dari Mas Arif ya buat teman-teman di luar sana, ya adab lah yang paling penting gitu. Itu. Oke, bentar. Explore pagi ini cukup sekian. Jadi bangunannya ada 3 ya. Tadi sudah kita explore semua. Jadi ini bekas kandang ayam, udah ayam petelur. kandang ayam petelur, udah apa namanya, terbengkalai sudah puluhan tahun. Dan luar biasa sih jalur menuju ke sini, ekstrim banget gitu. Saran, jangan ke sini sendirian, apalagi foto-foto di sini malam hari. Terlalu bahaya. Karena kondisinya kan banyak rumput-rumput ya, takutnya ada ular gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Camex TV dan follow Instagramnya Mas Agung, nanti akan saya taruh di link deskripsi. Dan juga subscribe channelnya Mas Arif, AK Official 86. jadi AK Official 86, nanti saya taruh di link deskripsi. Oke, sampai jumpa di tempat lainnya, di daerah lainnya, masih dengan Camek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.